Selamat pagi. Untuk pagi ini saya setelah berdoa untuk membantu masukan kepada pemerintah dalam segala sesuatu untuk ambil keputusan baik kecil maupun besar. Kebijaksanaan itu kita ambil, minta petunjuk sama Tuhan. Itu yang tepat, ya. Eh, Ya, ini tentang masalah keadaan ekonomi di Bangka, ya. Menurut saya yang peran terbesar adalah presiden, ya, untuk mengambil segala keputusan ini dengan tegas dan cepat serta bijaksana. Jadi saya belajar dari penelitian ekonomi selama ini di Indonesia. Itu sejak saya mulai berbisnis 7 September 1998 di Jakarta. Jadi saya sampai berbisnis itu tahun 2012, ya. Tapi yang saya terakhir itu adalah 2014. Karena saya mulai kerja di Bangka itu 2015. Jadi 8 tahun, 7 tahun lebih yang lalu saya sudah kerja di Bangka. Kerja di Jakarta itu berarti 14 ditambah untuk maksudnya untuk meneliti ekonomi, ya. Itu saya sudah berjalan 16 tahun tentang BBM, tentang ekonomi segala-galanya, ya. Jadi kalau kita pintar ekonomi, ya, ini saya pernah singgungkan waktu itu kepada pejabat yang mau menjabat jadi pemimpin Indonesia. Perlu kepintaran dalam hal ekonomi. Kepintaran dalam hal ekonomi bukan hal-hal yang lain. Yang terpenting itu kalau di Bangka maupun di seluruh Indonesia itu butuh kebijaksanaan dalam keputusan meningkatkan harga BBM. Jadi yang naik harga BBM itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh sering, ya, paling setahun sekali atau 2 tahun sekali lah, ya, itu kenaikan harga BBM. Jadi dengan kenaikan harga BBM semuanya terpengaruh, ya. Jadi kebijaksanaan untuk Gubernur Bangka, kalau BBM tidak naik, kemakmuran masyarakat sudah terlihat. Anda mau menerapkan penerapan timah itu mungkin bisa, tapi kalau dengan keadaan sekarang, ya, harga BBM naik, timah dilarang, penambangnya dilarang membeli, itu salah total menurut saya, ya. Secara logika atau petunjuk dari Tuhan pun itu saya rasa salah, ya. Jadi masukan saya untuk Bangka itu ikutinlah cara gubernur yang lama, Pak El Jaldi, ya, yang telah mengaturnya dengan sebijaksana mungkin. Jadi hari ini terakhir G20, berharap itu Gubernur Bangka, ya, Gubernur Bangka Belitung tidak hanya membahas tentang hal lain, pentingnya ekonomi Bangka, bagaimana dia bisa bertumbuh, bagaimana dia bisa berjalan dengan baik, itu yang terpenting. Kalau yang lain itu ya boleh, bukan tidak boleh, tapi menurut saya
ya kalau bisa ya harga minyak semua bahan bakar itu diturunkan. Nah, seperti zaman Presiden Pak Habibie, Pak Gus Dur sama Megawati, saat mereka memerintah itu harga BBM memang naik, tapi di selang 2 tahun tak berapa tahun dia naik, tapi naiknya sedikit ya, bukan seperti sekarang. Nah, jadi ini masukan untuk Pak Jokowi, terlalu tinggi Pak Jokowi menaikkan harga BBM, baik Pertamax, Pertalite, solar, dan minyak-minyak yang lain ya, deklit, dan yang lain-lain. Menurut saya itu terlalu tinggi naikannya ya. Boleh naik 10% ya, jangan terlalu tinggi. Menurut saya ya, untuk mengurangi kerugian itu bisa diterapkan, belajar seperti di ERC ya. Coba belajar dari ERC gimana dia mengatasi ekonomi bisa naik ya. Saya rasa untuk minyaknya dia bijak dalam mengatur keputusan harga minyak ya. Karena kita perlu belajar dari ERC yang maju ekonominya, number one ya. Ya, jadi jangan kita bangga dulu untuk Indonesia ya. Rakyat miskin itu kurang lebih prediksi saya ya, termasuk dalam perjuangan itu 40%, bahkan lebih mungkin ya. Jadi kalau 40% berarti kurang lebih 100 juta penduduk Indonesia yang butuh ekonominya yang bagus ya. Kalau konglomerat ya tidak bisa kita bicarakan, dia tidak ada efek sampingnya ya, tidak terpengaruh. Bagi kita yang kelas menengah, pengusaha, sampai kelas bawah, sampai orang yang miskin, itu pengaruhnya besar. Nah, jadi pemerintah perlu mengulang lagi, menurut saya presidennya langsung, tidak perlu dibahas-bahas lagi ya, minta petunjuk sama Tuhan. Saya rasa karena saya habis doa, ini saya bikin YouTube. Biasanya tidak seperti ini ya, tapi ini dari saya belajar agama, belajar kehidupan. Untuk mengambil keputusan itu perlu minta petunjuk sama Tuhan, baru bijak. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan pikiran manusia, saya rasa nggak bijak ya. Sepintar apapun dia, sehebat apapun skillnya apa saja ya, saya rasa itu tidak tepat. Jadi walaupun kita sekolahnya rendah, kita orang yang tidak berpengalaman, kita minta petunjuk sama Tuhan, itu jalan yang paling tepat dalam mengambil keputusan semua hal ya. Itu karena saya belajar mendalami agama cukup lama dalam hidup ini. Jadi kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan pemikiran kita, itu salah total. Kebijaksanaannya tidak tepat menurut saya. Jadi itu pentingnya ya. Untuk inflasi bisa normal, ekonomi bisa bangkit. Untuk di Bangka yang saya lihat, timah harus dinaikkan, penambang dibebaskan menambang, dan membeli timah dibebaskan juga membeli. Tidak perlu birokrasi yang terlalu belit-belit ya. Itu ya sudah lama sekali ya. Jadi keduanya ya, selain itu sawit perlu dinaikkan harganya, karet dan lada ya perlu dinaikkan, sama hasil perikanan, karena hasil perikanan BBM mahal ya, mereka juga keberatan ya, penghasilannya bisa kecil hasil bersihnya. Jadi pemerintah harus pikirkan, kalau
harga BBM tinggi, otomatis kebutuhan naik semua. Jadi kita biaya operasional sudah hitung-hitungan ya. Kita mau kerja jarak jauh, pikir-pikir biaya operasional bahan bakarnya aja udah besar, ditambah dengan biaya makan. Bagaimana untuk kita mencari keuntungan? Daya beli turun. Kalau sekarang ini prediksi saya sudah 50% turun daya belinya ya, seperti tahun 2004 waktu saya kerja di Jakarta. Nah, jadi menurut saya hati-hatilah ya. Setelah G20 hari ini, presiden dan gubernur harus menurunkan harga BBM dan membebaskan penambang timah dan bebas membeli timah, harga sawit naik. Itu ya yang terpenting saya lihat ya. Untuk secara keseluruhan seluruh Indonesia itu butuh sawit, harganya naik. Kalau di Bangka ini ada kelebihan timah, tapi pengaruh besarnya timah, bukan sawit. Sawit dinaikkan, tapi timah seperti ini diterapkan juga tidak akan ekonomi bangkit yang lebih normal ya. Inflasi tetap tinggi. Jadi inflasi bisa normal, bisa turun kalau daya belinya kuat. Itu inflasi. Ya, bukan saya tidak tahu tentang inflasi karena saya belajar saham, saya investasi, saya ya di bidang perbankan, semuanya saya belajar. Jadi inflasi itu daya beli harus kuat, baru inflasinya turun dan normal. Ya. Nah, kalau Anda tidak percaya, Anda tanya sama pakarnya, benar nggak gitu? Ya, daya beli harus kuat, baru inflasi itu turun. Ya, perekonomian naik, itu baru inflasinya kecil. Ya. Tapi kalau daya belinya menurun, ekonomi lesu, ya inflasinya tambah tinggi. Ya. Nah, itulah ya, saya kasih masukan, bukan apa-apa ya. Dulunya saya nggak begitu mau kasih masukan, zaman Presiden Pak SBY itu 10 tahun. Waktu dia mulai jadi presiden, saya pernah SMS ke polisi waktu itu, 10 visi misi. Karena waktu itu saya mulai buka partai ya, partai saya sendiri. Ternyata yang diterapkan satu yang saya lihat, keamanan. Kalau yang lain saya sudah kasih masukan 10 visi misi. Sesudah itu saya nggak pernah saya kasih masukan sama dia lagi ya, karena zaman waktu itu belum digital benar ya. Kalau beda dengan sekarang ya, sekarang ini kita kasih masukan bebas banyak ya. Yang penting kita kasih masukan yang positif ya. Jadi zaman Presiden Pak Jokowi ini saya banyak kasih masukan ya. Ada saya bikin YouTube satu ya, spesial untuk Pak Jokowi ya, kalau mau tonton ya. Jadi sebenarnya saya juga baru dukung Pak Jokowi Pilpres yang kedua. Yang pertama saya nggak dukung loh, karena saya mencari presiden yang pintar ekonomi dalam memimpin negara ya. Saya cari itu, bukan masalah gantengnya atau latar belakangnya ya. Yang saya cari dia pintar ekonomi, buktinya ya, itu yang saya cari. Jadi bagi Anda yang memilih, pilihlah yang orang yang pintar ekonomi dalam memimpin negara, provinsi atau kabupaten ya. Kalau dia pintar ekonomi berarti masyarakatnya bisa makmur ya. Saya sekianin dulu untuk videonya, semoga Anda puas tontonnya. Untuk masyarakat, untuk pemerintah, Anda puas, Anda tekan subscribe, tekan like dan kasih komen kalau Anda kurang setuju atau Anda setuju ya. Ini istilahnya anggap aja forum terbuka ya, melalui YouTube media. Anda bisa tonton ya. Ini saya buang waktu loh ya. Saya sebenarnya sangat sibuk, walaupun keadaan bisnis bagus atau ya dengan bagaimanapun keadaan bisnis ya, karena saya ini pusat bisnis ya.
Tapi saya berani meluangkan waktu saya untuk negara, ya. Itu ya. Kalau saya diam, ya saya nggak membantu negara, walaupun saya masyarakat saat ini ya. Saya sekianin dulu, semoga Anda puas tontonnya. Saya kasih judul ya, Independen Calon Presiden 2024, atau Gubernur Bangka, atau Gubernur DKI, atau Wakil Presiden, atau Wakil Gubernur. Jim siap tahun 2024 untuk membuka hati dan serius mau menerima itu dengan sesuai rencana Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan saya. Kalau Tuhan menghendaki, saya ikut membantu, mau maju menjadi pejabat. Sekian, terima kasih.